kalian yang sopan di sini. Itu kopi. Jika petik, izin dulu. Yang sopan. Dan sosok bapak tua yang mereka ikuti ini ternyata ketika tiba di Jalur Ndoro sudah berubah menjadi dua sosok tentara Jepang dengan wajah penuh luka, membawa senjata. Sesuatu yang janggal. Septi melihat sosok wanita tua yang duduk terdiam mengawasi seluruh aktivitas mereka. Halo, sahabat Dhatma, jumpa lagi dengan kami, Dhatma Channel. Saya berharap sahabat semua dalam kondisi sehat saat ini. Tetap waspada di dalam beraktivitas, tetap menjadi agen protokol kesehatan. Indonesia butuh spirit kita bersama untuk melewati pandemi ini. Sehat selalu, semangat selalu. Sahabat, pada kesempatan ini saya akan menceritakan suatu kisah misteri di dalam pendakian gunung. Salah satu pemirsa Dhatma, yaitu Septi, yang pada saat mengirimkan ceritanya atau kejadian cerita ini, waktu itu dia masih aktif sebagai pramugari di Singapore Airlines. Pada bulan Oktober 2015, Septi mengambil cuti pekerjaan karena ia akan melakukan petualangan pendakian Gunung Tambora bersama 5 orang lain. Ada saudaranya, ada juga para sahabatnya ikut di dalam rombongan, yaitu Jesslyn, ada Evan, ada Jerry, ada Margaret, juga Julius. Mereka berenam berangkat menuju base camp Pancasila dari Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan kurang paham berapa hari mereka melakoni perjalanannya, mereka pun pada saat itu tiba di base camp Bapak Tamin di desa Pancasila. Mereka istirahat secukupnya di base camp Bapak Tamin di desa Pancasila ini, registrasi, menggali informasi mengenai jalur pendakian yang akan mereka jalani. Dan di dalam pendakian Tambora ini, mereka didampingi Tio sebagai guide sekaligus porter. Setelah beristirahat secukupnya, mereka pun memulai pendakian. Di atas desa Pancasila menuju ke pos 1, itu cukup banyak tanaman kopi milik warga yang pada saat itu sedang berbuah cukup baik. Pos 1, pos 2 sudah mulai ditumbuhi oleh pepohonan yang besar. Mereka lancar menikmati perjalanannya pada saat itu, dipandu oleh Tio sebagai guide sekaligus porter. Di pos 3 sampai ke pos 4 atau mungkin juga menjelang pos 5, di sini kanan kiri jalan, jalur pendakian ditumbuhi cukup banyak. Kalau orang Jawa Timur mengatakan pohon jancuan, daun jancuan atau daun jelatang yang ketika terkena kulit ataupun wajah itu akan terasa panas karena daun ini mengeluarkan racun dan menyebabkan inflamasi ketika tersentuh oleh bagian tubuh kita, khususnya kulit. Di jalur pos 3, pos 4 ini, Evan kulitnya terbakar memerah, wajahnya bengkak, terkena daun jelatang.
racun mulai menyebar masuk ke kulitnya, juga bagian wajahnya. Wajahnya sampai memerah bentol-bentol. Untung di sini ada Theo sebagai guide porter warga lokal yang ia paham bagaimana memberikan terapi bagi sengatan daun jelatang ini. Oleh Theo dipetikkan daun yang tumbuh di sekitar dan dijadikan obat untuk mengobati sengatan daun jelatang yang dialami oleh Evan. Menjelang pos 5 masih mereka dapatkan daun jelatang ini. Di pos 5 Evan mulai mengeluh kelelahan. Staminanya sepertinya cukup drop. Entah apakah ada pengaruh ketika dia mengalami stres terkena sengatan daun jelatang ini. Theo, Septi ataupun rombongan yang lain memberikan support, dorongan dan semangat agar Evan tetap bisa melanjutkan pendakian. Dan rombongan pun memutuskan sering-sering memberikan kesempatan Evan untuk istirahat agar ia tetap bisa menjadi satu di dalam rombongan pendakian menuju ke puncak Tambora. Akhirnya karena sudah malam, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di sekitar pos 5. Di pos 5 ini mulai ada sesuatu yang janggal. Septi melihat sosok wanita tua yang duduk terdiam mengawasi seluruh aktivitas mereka di pos 5 di depan tenda. Sosok tua ini melihat mereka sedang ngopi, sedang berbicara. Septi bercerita, ia adalah petualang wanita yang biasa ke Kerinci, ke Dompu, ataupun gunung-gunung di Jawa, Rinjani. Baru kali ini di Tambora, ia melihat sosok gaib. Saat itu, Septi pun berbisik kepada Theo, yang tentunya ia paham dengan jalur, bahwa ada sosok wanita tua yang mengamati dengan serius seksama apapun yang mereka lakukan, termasuk ketika mereka bercengkerama sambil ngopi malam itu di sekitar tenda. Theo hanya berpesan, "Sudah, tenang, tidak apa-apa, diam saja." Pada saat kejadian itu, Septi pikir hanya ia yang melihat sosok wanita tua itu, yang lain tidak. Makanya Septi hanya diam. Malam itu mereka istirahat dengan damai, tidak ada gangguan apapun, alam pun cukup bersahabat saat itu. Pagi harinya mereka berkemas dan melanjutkan pendakian menuju ke puncak Tambora. Sekitar pos 5 ke atas itu ditumbuhi oleh pohon-pohon cemara yang menjulang tinggi. Raksasa-raksasa cemara ada di situ. Jalur cukup ekstrim. Menjelang puncak itu banyak tebing-tebing curam di sana dan mendaki cukup terjal. Di sini Theo terpleset. Kakinya bengkak. Namun dia tetap mendampingi rombongan Septi dan Jesslyn ini menuju ke puncak. Sampai di puncak mereka bercerita, Septi bercerita bahwa kelelahan mereka, perjuangan mereka, lutut yang gemetaran terbayarkan. Kaldera yang sangat indah. Pemandangan yang luar biasa. Mereka istirahat, mereka makan, mereka foto-foto sepuasnya di sekitar puncak. Mereka sangat menikmati.
bonus yang luar biasa di puncak Tambora saat itu. Setelah puas menikmati view pemandangan yang luar biasa di puncak Tambora, mereka pun memutuskan untuk turun kembali ke desa Pancasila melewati pos-pos yang ada. Evan, Jesslyn, ataupun Septi berada di barisan belakang, dan mereka bertiga cerita bahwa Tio tepat berada di depan mereka. Mereka mengikuti Tio. Namun anehnya, tanpa mereka sadari, mereka bertiga terpisah dari rombongan, dan sosok Tio yang mereka lihat menghilang entah kemana beserta kawan-kawan rombongan yang lain. Dari puncak menuju ke pos 5, mereka mengalami hal ini. Dan mereka berbekal peta yang ada setelah menyadari bahwa mereka tersesat atau terpisah dari Tio dan kawan-kawan yang lain. Mereka berpegangan pada peta yang mereka bawa. Mereka berada di jalur yang benar. Namun mereka tidak pernah sampai ke pos 4 menuju desa Pancasila dari puncak. Seolah-olah mereka hanya berputar-putar di sekitar lokasi mereka sampai jam 9 malam, dan mereka kelelahan, panik, lapar, lelah menjadi dongeng yang kurang baik bagi tidur mereka saat itu. Jam 9 mereka memutuskan untuk istirahat. Tidur mereka. Pada pukul 11 malam, Jesslyn, kakak Septi, membangunkan Septi. Ia bercerita antara sadar dan tidak, didatangi oleh seseorang yang memintanya untuk mampir ke rumahnya. Nak, mari nak, mampir ke rumahku nak. Namun saat itu Jesslyn menolak. Mereka istirahat. Jam 5 pagi, apa yang terjadi? Evan seperti kerasukan. Ia berbicara dalam bahasa lokal atau bahasa Bima yang tidak dipahami oleh Jesslyn ataupun Septi. Namun ada satu bahasa yang mereka pahami, sempat terlontar dari mulut Evan di saat ia seperti kerasukan. Melotot Evan sambil bercerita, berkata, "Kalian yang sopan jika di sini." Entah apa maksudnya. Karena kelelahan, Evan pun tertidur kembali, dan ketika bangun, ia sudah normal. Tidak kerasukan lagi. Bekal mereka mulai menipis, tersisa biskuit untuk emergensi. Seharian di hari kedua di mana mereka tersesat, mereka tidak menemukan jalur yang benar. Evan lebih banyak diam, seperti syok dia. Di sini Septi sedikit mengutuk Tuhan, menggerutu di dalam hatinya, berkata-kata di dalam pikirannya, mengapa ia mengalami ini? Jesslyn mungkin yang lebih tenang menghadapi situasi yang cukup mencekam, tersesat, ada banyak kejadian aneh. Di hari kedua, mereka tersesat di jalur Tambora menuju desa Pancasila. Septi
hanya bisa menangis sambil terus berjalan untuk mencari jalur yang benar menuju desa Pancasila. Namun mereka seharian di hari kedua mereka tersesat, tidak juga mendapatkan pos 4, tidak pernah sampai, seolah-olah mereka hanya berputar-putar di sekitar pos 5. Sedikit kembali tentang cerita di mana malam sebelumnya, malam pertama mereka tersesat, di saat Jesslyn tertidur dan seperti diajak seseorang untuk mampir ke rumahnya, dan saat itu Jesslyn menolak arah rumahnya. Waktu pagi dilihat, ternyata adalah jurang yang menganga. Untung Jesslyn menolak. Di hari kedua mereka tersesat atau terpisah dari rombongan. Mereka frustrasi, kelelahan, cemas, tidak pernah sampai ke pos 4. Dan sudah malam, mereka bertiga pun tertidur karena kelelahan. Di malam kedua ini, tiba-tiba ada sosok pria tua yang menggunakan atau mengenakan baju khas adat Bima, berkata kepada Septi, "Nak, jika engkau ingin keluar dari sini, kalian bertiga ikuti Bapak ya, Nak ya. Dan pesan Bapak, jangan sekalipun setelah mengikuti Bapak, jangan sekalipun kalian menoleh ke belakang." Septi pun memberikan kode kepada Jesslyn juga Evan untuk mengikutinya tanpa bertanya-tanya. Mereka bertiga mengikuti arah atau kemana Bapak tua ini berjalan. Mereka pun mengikuti kemana sosok Bapak tua ini berjalan. Anehnya, Bapak tua itu menghilang. Dan mereka baru menyadari bahwa mereka bukan lagi berada di jalur Pancasila, namun mereka berada di jalur Ndoro, Tambora via Ndoro. Mereka tiba di pos 2 Tambora via Ndoro, dan sosok Bapak tua yang mereka ikuti ini ternyata ketika tiba di jalur Ndoro sudah berubah menjadi dua sosok tentara Jepang dengan wajah penuh luka, membawa senjata. Ketika tiba di jalur Ndoro, dalam bahasa Jepang mereka berkata, "Sudah, tugas kami mengantar kalian sudah selesai. Kalian lanjutkan di jalur ini. Tugas kami sudah selesai." Ada dua sosok tentara Jepang yang membantu mereka keluar dari belenggu sekitar pos 5 Tambora via Pancasila. Dan mereka dibawa keluar, namun anehnya tiba di jalur Ndoro. Mereka pun dalam hati mereka mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas bantuannya lewat siapapun dan dalam wujud apapun. Mereka anggap semua itu adalah jawaban Tuhan atas doa mereka di tengah keputusasaan mereka. Mereka menyusuri jalur Ndoro dan mereka bertemu dengan mobil yang sepertinya lagi mengangkut kayu. Bapak-bapak yang di mobil ini kaget melihat mereka yang belepotan, baju sobek-sobek, berantakan wajah mereka, kelelahan dan pucat. Diajak bareng bersamaan turun ke Ndoro dan
mereka dibawa ke klinik untuk diperiksa kesehatan mereka, apakah mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja, cuma mungkin sedikit stres, panik, cemas, lapar, dan kelelahan. Para sahabat Dhatma, tentu dari apa yang saya ceritakan, kisah dari Septi, Jesslyn, dan kawan-kawannya tadi, bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, ketika naik gunung jangan mengeluh, capek, lapar, haus. Yang kedua, jangan menggerutu, jangan memaki meskipun di dalam hati. Dua hal ini ketika dilakukan itu menjadi energi negatif. Ibarat kita bersuara, kita mengeluarkan gema, di mana gunung hanya akan memantulkan kembali gema suara kita. Hati-hati di dalam memilih apa yang akan kita suarakan untuk kita gemahkan saat di gunung. Gunung hanya akan memantulkan kembali gema yang kita suarakan. Berikutnya, ternyata mereka tersesat gara-gara salah satunya Septi tergoda untuk memetik biji kopi yang sangat matang dan rasanya Septi cerita manis sekali. Ternyata apa? Entah ini benar atau tidak, namun inilah yang diceritakan. Bahwa pohon-pohon itu, pohon tertentu, pohon kopi ini adalah milik bangsa kampung yang hilang gara-gara letusan Tambora. Karena ternyata Jerry, Margaret juga Julius bercerita bahwa mereka melihat penampakan sosok wanita tua di pos 5. Mereka hanya diam, berani bercerita setelah tiba di Jogja. Evan kenapa diam? Septi ataupun Jesslyn sebenarnya mengalami hal-hal yang luar biasa, mencekam, menakutkan di saat mereka tersesat. Mereka banyak ketemu kampung-kampung di atas sana dengan penghuninya yang memberikan mereka penawaran untuk makanan, minuman, atau sekedar singgah. Namun mereka menolak dengan halus dan sopan. Karena Tambora, coba lihat di Google, salah satu artinya adalah ajakan untuk menghilang. Sahabat Dhatma, tetap berpetualang, tetap sopan. Diri kita, pikiran kita adalah magnet terkuat di atas muka bumi. Hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Itu akan menjadi energi positif atau negatif yang kita pancarkan, yang akan menarik hal serupa dari sekitar kita. Mohon dukungannya channel ini. Channel ini masih baru, masih membangun. Subscribe juga notifikasi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, tetap berkarya, jangan berhenti. Kita lawan bersama pandemi ini. Salam dari kami, Dhatma, Legiun Veteran Pendaki. Terima kasih.